menyusuri lorong-lorong hidup ini. Pater Petrus Maria Hayang Makin SPD yang berbahagia, Bapak dan Mama, keluarga besar Makin dan Bagi yang sama berbahagia, rekan-rekan imam yang saya hormati, Bapak, Mama, saudara-saudari umat Yesus dalam perjalanan yang sama dicintai Tuhan. Saya meminjam sanjak dari Tuhan Sumat Tuhan yang berjudul Siaran Malam Ada Duka-Cita di Gunung untuk mengawali renungan saya. Tuhan Sumat Tuhan dalam Siaran Malam Ada Duka-Cita di Gunung menulis, kau yang ingin tantang keredupan dan perpaduan, kau yang ingin tantang kecurangan bukit batu menghujat, maka aku mendaki puncak yang berdiri tajam. Aku berjelajah dataran batu retak. Aku pawang dari segala gula dan garam. Mangkrak dan jambi punyaku. Tak kira, tak kira, kemau kini ketulisan di gunungmu terik membakar. Begitulah yang hendak kita merasakan dari tapak siaran panjang Pater Makin SPD hingga hari ini. Pendakian yang berdiri tajam, penjelajahan kekal, batu dan retak adalah bias tak terlewai dari terusan empasan perjuangan panjang Pater Makin untuk menjawab pertanyaan, adakah engkau mengasihi aku? Tanya untuk tentang kehidupan dan kemapanan hidup. Tanya untuk tentang kecurangan akibat kehidupan yang menyesatkan. Karena hidup imamat ibarat pendaki puncak berdiri tajam, menjelajah batu dan retak, kesat, kering, kritis, nyakapun, terpercaya, tidak menghalangi Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Yesus terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dalam zaman di mana cinta mengalami kemerosotan paling fantastik dan fatal. Perilaku dan karakter manusia yang seharusnya mencerminkan gambar dan rupa Allah kini berubah menjadi gambar dan rupa monyet. Ada kasar memang saya mengatakan hal ini karena dalam hidup ini banyak dari kita sudah tidak tahu diri lagi. Oh, kita ini gambar dan rupa Allah. Kita ini secitra dengan Allah. Manusia tidak lagi menjadi sesama bagi manusia lain, tetapi manusia sekarang berubah
menjadi serigala bagi manusia lain. Kebelasan dan kebuntuan hampir terjadi setiap saat dan di mana-mana di lorong-lorong kehidupan kita. Perampasan dan perampokan sudah menjadi gaya hidup yang lumrah dan wajar. Harta dipuja-puji sebagai gaya baru yang memberikan kenikmatan dan kepuasan. Putus individu diakhir-akhirkan sehingga orang berjuang menjadi Superman, Big Boss, supaya terkenal dan termasuk. Karena terhanyut dan terbuai oleh harta, manusia akhirnya lupa diri. Karena ambisi dan jabatan serta kedudukan membuat manusia menjadi sangat egois, sombong, serakah, dan tamak, sehingga membuat manusia tak tahu diri. Ternyata semua yang dibanggakan manusia kosong dan hampa. Melihat realita ini, Rasul Paulus, Rasul Petrus dalam bacaan kedua menegaskan karakter yang harus dihayati dan dihidupi oleh setiap kita. Peristiwa para pemimpin dengan berkata, "Bentarakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan dengan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan sok pintar, jangan menang sendiri, jangan meremehkan orang lain, tapi hendaklah kamu menjadi teladan. Karena hidup seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang cerdas, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Membaca dan mencermati carut marut hidup manusia zaman ini, apakah engkau mengasihi aku masih cocok dengan situasi hidup kita? Pertanyaan yang mau mengubah kesadaran kita untuk mencermati siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Karena kita adalah makhluk yang berbenih dan berkurangi ini, sering mengkhianati keberadaan kita, citra kita, martabat kita, eksistensi kita. Keluhuran dan keagungan diri sebagai manusia yang istimewa dan berharga di mata Allah diusir, diganti, diubah dengan sikap pelin-pelan, muka belakang, suka cari muka, atau istilah yang mentereng, oportunis, tidak jelas. Dan sikap ini amatlah berbahaya bila dihayati oleh seorang imam. Bayangkan saja kalau imam kita itu pelin-pelan, kalau imam kita muka belakang, kalau imam kita oportunis, maka kehidupan umat pasti kacau, tercerai-berai kepada para
Selanjutnya Yesus memberikan mandat, gembalakanlah domba-domba. Itu mandat absolut dari Yesus sendiri untuk para pemimpin agar dia menggembalakan domba-dombanya. Tetapi dalam dunia dewasa ini, mandat Yesus ini sudah berubah. Bukan lagi gembalakanlah domba-dombamu, tetapi gembalakanlah gembalamu. Atas dasar itulah Yesus hari ini menantang kami para imam dan kita semua yang menamakan diri pengikutnya dengan pertanyaan, apa engkau mengasihi aku? Selain panggilan imamat, dirasakan juga sebagai suatu pengalaman yang paradoks, satu pengalaman yang berlawanan dalam kehidupan dunia, satu pengalaman yang kontroversial. Pasti tidak rasa rugi kalau lihat imam baru ini ganteng sekali. Dari kami semua para imam yang di depan ini, dia yang paling ganteng. Pasti ada yang meletup dalam hati, wah, seganteng ini belum bisa jadi imam. Apa bisa bertahan? Tidak. Inilah yang saya katakan, bahwa imamat sering saya dirasakan sebagai suatu pengalaman yang berlawanan dengan arus zaman, arus hidup modern. Dan hal itu disebabkan oleh anggapan segelintir orang yang mengatakan bahwa hidup imam itu nyentrik. Ada orang yang bilang hidup imam itu nyentrik, mungkin karena gayanya menawan, penampilannya menggoda, hidupnya enak, kalau di atas foto, wah, gaya. Dia orang selalu bilang, jadi imam itu nyentrik. Tapi bukan itu yang saya maksudkan dengan gaya hidup imam yang nyentrik. Artinya dia tidak selalu berpikir sejalan dengan pikiran zamannya. Dia tidak menjadi anak zaman yang patuh. Dia bukan penari tertati yang bergoyang menuruti irama yang ditabuh masyarakatnya. Yesus bilang, siapa yang mau jadi muridku harus menyangkal diri dan mengikuti aku. Murid ini S2, dan kalau dia kerja di luar, saya tidak tahu dia punya hierarki jabatan di luar eselon berapa. S2, murid. Tetapi Tuhan bilang jangan sibuk urus SS duniawi, tetapi engkau saya panggil untuk pikul salib. Suatu yang aneh yang saya katakan nyentrik tadi. Dia tidak selalu berpikir sejalan dengan pikiran zamannya. Dia tidak menjadi anak zaman yang patuh. Banyak imam termasuk kita semua sering membuat salib. Tetapi seorang imam dituntut untuk wajib memikul salib. Dan salib tidak hanya salib dirinya sendiri, tetapi salib kehidupan umatnya. Atau Yesus bilang, siapa atau dewasa ini orang berkawan sibuk berjuang dengan cara yang halal maupun tidak halal untuk mengejar kekuasaan. Yesus bilang, kalau ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah menjadi jos, menjadi hamba,
menjadi pelayan. Itu berarti menjadi imam bukan untuk menjadi bos, tetapi menjadi hamba, pelayan sekalian orang yang berkomitmen hendaklah menjadi pelayan sekalian orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ada orang lain lagi yang bilang hidup imam itu aneh. Aneh tapi firman dia memilihkan, sebab dia sering kesiangan membawa mimpi ke dalam sebuah masyarakat yang tengah menguras otak dan otot. Tatkala orang berkelahi dan merampas harta sebagai simbol reputasi, gengsi dan kehormatan, Yesus bilang, carilah dahulu harta surgawi dan segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada. Karena meski seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada harta itu. Atau bagaimana kalau jangan Yesus berpesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa berkat atau uang, bekal atau roti, uang atau baju. Tetapi masuklah dalam rumah dan berikanlah salam, dan apabila orang menerima salam itu, tinggal makan dan minumlah bersama dengan mereka. Tapi ketahuilah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini yang orang bilang aneh kan? Apa mau jadi imam dan masuk lubang buaya? Atau bagaimana manusia merindukan kemewahan, bangun rumah yang besar-besar, lurus. Yesus menantang Peter dengan perkataan, burung mempunyai sarang, serigala mempunyai iak, tetapi anak manusia tidak mempunyai alas kepala untuk meletakkan kepalanya. Atau bagaimana perjuangan menegakkan keadilan dan perdamaian, menuntut pengorbanan dan pembelaan diri. Kita sering bertabrakan dengan prinsip hidup duniawi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus bilang, jika orang tampar pipi kiri, pasang juga pipi kanan. Aneh memang. Hidup imam itu aneh. Apa Yesus pernah menasihati orang dia, bencilah musuh, dendam bertahun-tahun terserah, sekali sampai mati terserah. Tetapi kalau kau mau jadi muridku, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aneh memang. Ada orang lain lagi yang bilang hidup imam itu asing. Dia masih melontar dan tanya ketika setelah sudah dianggap selesai dan dia sudah merasa sangat pasti. Yang memancarkan ketenangan waktu semua menjadi bingung oleh sebuah perubahan sistem. Tatkala Yesus menghilang dalam perjalanan pulang kampung dan Maria, Yosef dan saudara-saudara
sekali dia orang terpukau ketika Yesus berbicara lewat tulisan, dan orang-orang datang bilang, "Mari, ibu dan saudara-saudara di luar mencari kita." Yesus jawab apa? "Siapa ibu? Siapa saudaraku? Ibu dan saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga." Imam itu asing. Dia masih melontarkan tanya ketika semua sudah dianggap selesai dan sudah merasa sangat pasti. Atau bila kesempatan kita ketika perkataan Yesus, "Apa saja yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling dia ini, kamu akan melakukannya itu untuk aku." Kita akan seringkali jatuh cinta pada orang yang mulus-mulus saja, yang licin, yang halus, yang berlipstiknya gagah dan menggoda. Kita selalu jatuh cinta dengan mereka. Sedangkan yang timpa, yang peot, yang gigi ompong, orang bilang, "Wah, sudah ketinggalan sama." Tapi bagi para murid, Yesus bilang, "Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling tidak ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu saudara-saudari, umat Yesus terkasih, apa yang manusia banggakan di dunia ini belum tentu dibanggakan oleh Allah. Apa yang dibahagiakan oleh manusia, disanjung-sanjung oleh manusia, belum tentu disanjung-sanjung dan dibahagiakan oleh Allah. Kita ini kadang-kala rasa cemas dengan kita punya muka, karena tidak saya tidak dari macam-macam, bons, lipstick. Jika kita sudah lihat, wah, gagah sekali. Tetapi kita lupa bahwa kita yang cantik, kita yang ganteng, kita yang mulus, yang halus ini, kalau mati jadi tengkorak semua. Tidak ada lagi yang gagah. Kita sering membanggakan detail. Hari ini boleh dibanggakan karena dia telah memenangkan perjuangan hidup menjadi seorang imam. Boleh dikatakan tidak gelap. Tetapi setelah kita mati, tidak semuanya hilang. Kita semua sama saja akan dipanggil almarhum dan almarhumah. Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat Yesus terkasih, memilih menjadi imam dalam konteks zaman ini artinya memilih menjadi sinting untuk sebuah tujuan yang sangat jauh yang tidak akan segera turut dilihat orang lain. Memilih hidup menjadi imam adalah memilih menghidupi sebuah eksistensi yang dilematis, menjadi sinting tetapi tidak sinting sungguhan. Imam tidak hanya berkuat-kuat di mimbar, berbusa-busa tatkala berkhotbah, tetapi dia juga harus menjadi orang sinting untuk turun di jalan-jalan. Kita lihat orang gila itu tidak bisa tinggal di rumah, dia suka jalan-jalan. Dan seorang imam juga diarahkan untuk suka jalan-jalan, turun ke bawah. Harus bilang, pindahkan altar ini ke jalan-jalan, ke pasar-pasar. Jadi seorang imam tidak harus merayakan imamatnya dalam misa saja, tetapi altar yang dia rayakan di gereja ini harus dia bawa pulang ke jalan-jalan, ke pasar-pasar.
membiarkan diri menjadi suci, dianggap aneh dan janggal. Seorang imam membentuk sebuah latar kehidupan yang menyingkapkan secara lebih transparan apa yang sebenarnya tengah dihidupi sebuah masyarakat, apa yang sesungguhnya menyemangati sebuah sahabat. Dalam situasi inilah kita meningkatkan pertanyaan Yesus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Mengapa Yesus meminta kita untuk mengasihi? Mengapa Yesus meminta kita untuk mencintai? Mengapa kasih? Mengapa cinta? Semenjak penciptaan, cinta melekat pada diri manusia, bukan hanya sebagai perintah yang mewajibkan, melainkan sebagai keutamaan yang harus dihayati. Karena cinta biasanya melahirkan rasa bahagia. Betapa cinta dapat mengalirkan gelombang demi gelombang kebaikan. Namun cinta bukan wacana. Ia harus terbit dari kemampuan mengalahkan egoisme, kepentingan sempit sesaat manapun. Karena itu orang dapat merasakan cinta tanpa pamrih, lebih dari lantaran ada udang di balik batu. Cinta tanpa pamrih berarti melakukan kebaikan hati tanpa mengenal batas. Kebaikan tak boleh dibatasi oleh ruang, tempat, dan gerak hidup seseorang untuk bertingkah membahagiakan sesama. Kalau Gibran penyair legendaris dibangun menulis, cinta adalah satu-satunya bunga yang tumbuh dan mekar tanpa bantuan musim. Mau ada hujan dan tidak, dia tetap tumbuh dan mekar. Itu cinta. Dan kalau jagung itu hujan, mangga itu hujan, tetapi cinta dia tidak pernah mengenal musuh. Sesuatu yang lebih dalam dari samudra, lebih aneh daripada kehidupan, kematian, dan waktu. Cinta turun dalam jiwa dengan kehendak Tuhan dan tidak dengan permintaan atau harapan seseorang. Cinta adalah sebuah kekuatan yang lembut sekaligus kelembutan yang kuat. Cinta sesungguhnya bukan karya manusia. Imam Baru Pater Phil Eswede memilih moto tabisan, adakah engkau mengasihi aku? Konsekuensi praktis apa dari moto ini? Mengasihi Tuhan lebih dari mereka yang lain, artinya mencintai Tuhan tanpa batas, tanpa syarat apapun, mencintai tanpa memenggal-menggal, mencintai tanpa mengkotak-kotak siapa saja. Maka tidak heran kalau ini akan diutus untuk bekerja di Kolombia. Dia tidak akan bawa harta karena kita tidak punya apa-apa, tetapi dia punya cinta. Dia akan membawa cinta. Mengasihi Tuhan lebih dari mereka yang lain, artinya menaruh cinta yang senang
keadaan. Mengasihi Tuhan lebih dari harga yang lain, artinya cinta yang tak pernah akan dikatakan cukup sampai di sini atau cukup sudah. Tidak ada batasan soal cinta. Mengasihi Tuhan lebih dari harga yang lain, artinya cinta yang sungguh-sungguh dan tetap, bukan pokoknya habis atau asal jadi. Cinta kepada Tuhan yang kualitasnya lebih gila merupakan dinamika hidup seorang imam. Dinamika yang membuat imamat bermakna bagi umat, sebab hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang sungguh-sungguh bermakna. Hari ini keluarga besar mati, umat Yahudi, kami semua bergembira karena Anda dipantaskan menjadi imam. Tetapi yang lebih menggembirakan kami adalah bagaimana Anda hidup sebagai imam. Bukan soal namanya sebagai imam, tetapi hidup dan tingkah laku untuk menampilkan Yesus melalui pelayanan imam. Karena itu menjadi imam berarti menjadi pelayan dan bukan tulang besar. Jadi imam itu jos apa? Bukan tulang besar. Menjadi imam itu pemimpin, bukan tukang komando. Jadi dia bukan dari tukang kepala, dia kepala dari umat itu tidak, tetapi dia pemimpin. Kalau kepala itu kadang-kadang ada kecenderungan suka perintah, suka komando. Dan kita tahu ikan itu membusuk dari lebih dulu di kepala. Dan kalau imam mau jadi kepala, berarti dia cepat membusuk. Bahkan menjadi imam pertama-tama menjadi pemimpin dan pemimpin, bukan tukang komando atau tukang perintah. Menjadi imam artinya menjadi pembawa damai, bukan pelopor perpecahan. Menjadi imam berarti menjadi tentara yang baik, bukan serigala yang mencaplok. Menjadi imam berarti menjadi tentara pemberi ampun, bukannya penyimpan marah dan akhirnya imam itu berita kekudusan dan bukan berita kebodohan. Yang lebih penting bukan bahwa Anda ditaktiskan menjadi imam, tetapi supaya imamat itu tetap sekal, kokoh, tabah, lestari dan abadi. Karena dalam dirimu Allah telah membentuk engkau sejak dari rahim ibumu dan menitipkan cinta untuk dibagi-bagikan, cinta untuk diperjuangkan bagi yang miskin, bagi yang lebih lesu, bagi yang tersingkirkan. Dengan demikian, Yesus percaya bahwa engkau sungguh mencintai. Amin. Aku
Tuhan kami.